warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selama belajar di rumah. Untuk mengurangi angka kenaikan COVID-19, kalian harus mematuhi protokol dari pemerintah dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, kalian harus menjaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang basis data. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus mengetahui apa saja komponen yang ada dalam basis data itu. Yang pertama adalah hardware. Hardware di sini bisa berupa komputer atau laptop yang kalian punya di rumah. Yang berikutnya adalah operating system atau sistem operasi. Yang biasa kalian install di komputer atau laptop kalian adalah Microsoft Windows. Yang ketiga adalah database management system. Di sini adalah kumpulan software yang berisi kumpulan dari basis data. Yang biasa kita gunakan adalah MySQL. Yang keempat adalah user. Di sini merupakan pemakai, atau bisa dikatakan pengguna dari basis data itu sendiri. Keempat komponen ini itu ada dalam basis data. Tadi kita telah belajar tentang komponen basis data. Setelah ini kita akan belajar basis data yang lebih lengkap lagi. Let's get started. Oke, setelah kalian mendapatkan materi pengantar tentang komponen basis data, selanjutnya kalian harus melakukan absensi terlebih dahulu melalui aplikasi PJJ SMK Negeri 8 Semarang. Nanti kalian absen sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah kalian dapat sebelumnya. Ini karena waktunya belum sesuai dengan jadwal, jadi nanti kalian absen sesuai dengan jadwal. Kelas 11 di sini data Pak Fajar menunjukkan kalian belum absen semua. Jadi kalau sudah sesuai jadwal silakan kalian melakukan absen. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam materi untuk pelajaran basis data. Materi pokok tentang basis data, tabel, field, dan record. Materi pokok ini mempunyai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yang pertama menerapkan record, tabel, dan field dimasuk dalam kategori C3 dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama menganalisis tentang field, record, tabel, dan basis data dalam kategori C4. Yang kedua merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel dalam C6. Yang kedua untuk kompetensi dasar bidang keterampilan membuat record, tabel, dan field kategori C4 dengan indikator pencapaian kompetensi membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel kategori C4 juga. Oke, kita langsung masuk saja. Pengertian dari basis data adalah kumpulan berbagai data atau informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik. Kemudian dalam istilah-istilah basis data, yang pertama ada tabel, field, record, relationship, dan query. Kelima istilah basis data ini ada atau terkandung dalam basis data itu sendiri. Berikutnya tabel. Kita mau dari tabel atau entitas merupakan susunan data dalam baris. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Berikutnya field atau atribut, yaitu kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Maka jika terdapat field misalnya seperti NIS atau nama siswa terdapat dalam tabel siswa biasanya, kemudian maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus yang berkaitan dengan NIS dan nama siswa. Oke, berikutnya record. Record atau tabel merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data atau
kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Oke, nah ini merupakan gambaran materinya, ya istilah dalam basis data itu sendiri, ya bisa digambarkan. Ya, di sini ada tabel, ya nama fieldnya, field kunci, ya nanti kita pelajari lebih lanjut, ya. Dan nilai data dari record atau baris. Oke, nah materi ini ya kita sudah masuk ke dalam rangkuman. Ya, rangkuman yang pertama adalah kumpulan berbagai data atau informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik. Yang kedua, tabel merupakan susunan data dalam baris. Yang ketiga, field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Dan yang keempat, record merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah base data atau kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Oke, kita masuk ke dalam refleksi ya, berdasarkan tugas yang ada pada LKPD yang sudah Pak Fajar share di LMS Google Classroom. Yang pertama, buatlah tabel siswa dengan 5 atribut. Oke, yang kedua, isi tabel siswa dengan 3 record. Dan yang ketiga, deskripsikan tabel siswa ke dalam tabel yang di bawah ini. Jadi sudah Pak Fajar sediakan format ya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke. Selanjutnya penjelasan tentang tugas atau refleksi ya nanti dibuat dalam Microsoft Word, kemudian diunggah ke dalam LMS Google Classroom. Oke, ya cukup sekian ya penjelasan dari Pak Fajar. Jadi untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pembuatan base data menggunakan database management system MySQL. Oke, ini ada sedikit kata-kata motivasi. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. Ya, jadi perjalanan ya yang ditempuh dalam ribuan mil jauhnya harus dimulai dengan langkah pertama ya. Jadi kalau kalian ingin mencapai cita-cita tinggi langit ya kalian harus melakukan dari langkah yang kecil dulu, langkah yang sederhana. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Protokol kesehatan 3M. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.